Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nandinia. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang, program studi S1 Farmasi semester 2 kelas B dengan NIM 191100064. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai praktikum farmasi fisik saya dengan dosen Bapak Maurid Pandapotan Merakpaung, SPD MSI. Hai, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kelarutan. Jangan di skip ya, selamat menyaksikan. Kelarutan. Nah, kelarutan itu ada larutan jenuh, kelarutan, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, yang pertama kita bahas mengenai larutan jenuh. Ya, larutan jenuh itu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dengan yang larut. Nah, sedangkan kelarutan itu adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Nah, larutan tidak jenuh ini adalah larutan yang mengandung solut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang diperlukan supaya terjadi penjenuhan yang sempurna pada suhu tertentu. Nah, yang terakhir adalah larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini adalah larutan pada suhu tertentu yang mengandung solut lebih banyak daripada normal, sehingga terdapat solut yang tak terlarut. Istilah kelarutan. Pada tabel ini ada istilah kelarutan menurut Farmakope Indonesia edisi 3, di mana tabelnya itu berisi istilah dan bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat terlarut. Nah, istilahnya nih ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Yuk kita bahas satu persatu mengenai tabel ini. Yang pertama ada sangat mudah larut. Sangat mudah larut itu membutuhkan kurang dari satu bagian. Nah, yang kedua ada mudah larut. Mudah larut itu membutuhkan 1 sampai 10 bagian. Selanjutnya ada larut. Larut itu membutuhkan 10 sampai 30 bagian. Berikutnya ada agak sukar larut, itu membutuhkan 30 sampai 100 bagian. Nah, selanjutnya ada sukar larut. Sukar larut itu membutuhkan 100 sampai 1000 bagian. Sedangkan sangat sukar larut membutuhkan 1000 sampai 10.000 bagian. Dan terakhir, praktis tidak larut membutuhkan lebih dari 10.000 bagian. Nah, itu dia tabel istilah kelarutan menurut Farmakope edisi 3. Interaksi solvent solut. Pertama, pelarut polar atau solvent polar. Ada kelarutan obat. Polaritas pelarut atau solvent terhadap momen dipol, ya, momen dipol itu sama dengan polar, ya. Nah, kedua ada kemampuan solut membentuk ikatan hidrogen. Yang bisa dilihat di sini ada beberapa dari pelarut polar, dan gambar 2 di bawah itu ada gambar struktur molekulnya seperti rasio gugus polar dengan non-polar. Yang kedua ada solvent non-polar, di mana poin-poin dari solvent non-polar ini pertama, melarutkan solut non-polar dengan tekanan internal yang sama melalui interaksi dipol induksi. Yang kedua, molekul solut berada dalam larutan oleh gaya lemah van der Waals, London. Yang ketiga, minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzena, dan minyak mineral. Basa alkaloid dan asam lemak larut pula dalam solvent non-polar. Nah, yang ketiga ada solvent semipolar, di mana poin-poinnya itu ada keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul solvent non-polar. Karena itu benzena yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Yang kedua, senyawa semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara untuk bercampurnya cairan polar dan non-polar. Yang ketiga, aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air.
propylenglikol menambah kelarutan campuran air dengan minyak, permen, dan air dengan benzil benzoat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam air. Yang pertama ada temperatur, kedua ada penambahan zat terlarut lain, yang ketiga polaritas pelarut, yang keempat konstanta dielektrik pelarut, yang kelima pH larutan, yang keenam ukuran partikel, yang ketujuh ukuran molekul, dan yang kedelapan ada polimorfisme. Yuk kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam air. Pertama ada pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air, sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. 2. Pengaruh penambahan zat lain. Ada penambahan ion sejenis. Pertama, apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai KSP. Kedua, kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis, meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Selanjutnya adanya penambahan surfaktan. Pertama, surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik dan bagian nonpolar atau hidrofobik. 2. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion atau dipolar, dan nonionik. 3. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. 4. Pada konsentrasi rendah, dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. 5. Pada konsentrasi di atas konsentrasi misel kritis atau KMK membentuk misel atau agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. Apa sih solubilisasi miselar? Nah, solubilisasi miselar adalah suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Nah, syaratnya adalah konsentrasi surfaktan lebih dari sama dengan KMK atau konsentrasi misel kritis. Faktor yang ketiga ada pengaruh polaritas pelarut. Yang pertama, polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan umum. 2. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Ketiga, molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, adanya pengaruh konstanta dielektrik. Nah, yang pertama, senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau kosolven. Yang kedua, konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Pengaruh konsolven. Nah, pengaruh konsolven ini ada dua, ada konsolvensi dan konsolven. Nah, kalau konsolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutan yang lebih besar daripada campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Nah, sedangkan konsolven itu adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Selanjutnya ada pengaruh pH, di mana kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit seperti asam karboksilat atau Ha, kelarutannya merupakan fungsi dari pH.
Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Dan penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Contohnya asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamida, dan fenobarbital Na. Faktor yang keenam, adanya pengaruh ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkat. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran partikel terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut yang ada di tabel kotak di bawah. Faktor yang ketujuh, adanya pengaruh ukuran molekul. Pertama, semakin besar ukuran molekul, maka semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Yang kedua, semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Yang ketiga, dalam hal senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Faktor yang terakhir atau faktor ke-8, adanya pengaruh polimorfisme. Yang pertama, polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Yang kedua, perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversible. Proses ini disebut enantiotropik. Yang ketiga, bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Yang keempat, karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda. Selanjutnya bisa dilihat dan dibaca di sini ada larutan isotonis dan isohidris, di mana meliputi definisi dapar, komposisi larutan dapar, persamaan dapar, dan kapasitas dapar. Formulasi larutan dapar. Pertama, pilih asam lemah yang memiliki pKa mendekati nilai pH agar diperoleh kapasitas dapar yang maksimal. Kedua, hitung perbandingan asam dan garam yang harus dibuat. Ketiga, tentukan konsentrasi asam dan garam untuk memperoleh pH yang diinginkan. Berikut ini dapar di bidang farmasi. Syarat pH larutan parenteral. Pertama, tidak jauh berbeda dengan pH cairan tubuh yang bersangkutan. Kedua, kapasitas dapar yang dimilikinya memungkinkan penyimpanan lama dan dapat menyesuaikan dengan pH cairan tubuh, yaitu 7,4. Larutan isotonis. Larutan isotonis adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosa sama dengan jaringan yang bersangkutan, memiliki sifat koligatif yang sama dengan larutan NaCl 0,9%. Efek hipotonis adalah sel tubuh atau eritrosit mengembang dan kemudian pecah atau hemolisa. 4. Efek hipertonis, sel akan kehilangan air dan menciut. Kelarutan gas dalam cairan adalah konsentrasi gas yang terlarut saat berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan. Kelarutan tergantung pada tekanan, suhu, adanya garam, dan reaksi kimia. Larutan zat padat dalam cairan itu ada larutan ideal dan larutan non-ideal. Larutan ideal tergantung suhu, titik leleh zat padat, dan kalor lebur molar Hf, yaitu kalor panas yang diserap ketika zat padat meleleh. Dan dalam larutan ideal, kalor larutan sama dengan kalor lebur yang dianggap tetap tidak tergantung pada suhu. Sedangkan larutan non-ideal, pada pertimbangan gaya atraksi intermolekul yang harus diatasi atau usaha kerja yang harus dilakukan dalam memindahkan molekul dari fase solut atau zat terlarut dan penyimpanannya dalam solvent atau pelarut. Berikut ini ada tahap proses pemindahan molekul.
Nah, ini dia kesimpulan dari materi kelarutan. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.